Ya, bersyukur sekali kita bisa bersekutu kembali ya. Malam hari ini saya akan membawakan sebuah renungan yang telah memberkati hidup saya di dalam minggu kemarin. Dan saya harus sampaikan malam hari ini. Judulnya adalah Providensia Allah. Wah, Providensia Allah. Apa itu Providensia Allah? Apakah saudara-saudari sudah pernah mendengar ini? Saya percaya Pak Wilson dan Bu Wilson sudah mengerti ya Providensia Allah. Providensia Allah itu adalah ketetapan Allah atau kedaulatan Tuhan. Ya, ada ketetapan kedaulatan Tuhan dan di dalamnya ada pemeliharaan Tuhan. Ya, jadi Allah yang telah menetapkan, Allah yang telah menentukan, tapi di dalamnya Allah juga ikut memeliharanya. Kalau orang Kristen sudah mengerti hal ini, maka sebenarnya kita tidak perlu ada takut dan khawatir lagi. Itu tujuannya nanti. Ya. Mari kita akan baca di dalam Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Apakah sudah menemukan semuanya? Saya akan menunggu. Yesaya 41 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mungkin nanti saya tidak akan membacakan semuanya. Saya akan membacakan beberapa ayat saja ya. Tapi poin dari apa yang saya sampaikan itu terambil dari sini semua. Saya akan bacakan. Yesaya 41 ayat 1 sampai yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Di dalam ayat 1 dan 2, dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berpekara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, yang menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dengan selamat, ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Saya tidak akan membaca 5 sampai yang 7, tetapi saya akan langsung baca 8 sampai 9 dan 10. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan saya, terlebih waktu masuk di dalam tahun yang baru ini. Minggu kemarin saya bersyukur sekali waktu ditanyain resolusi apa di tahun ini, dan semua menjawab dengan luar biasa menyentuh hati saya. Bukan hanya menyentuh tetapi memberikan semangat kepada saya sendiri bahwa saudara-saudari saya yang ada di Power ini imannya semakin bertumbuh. Kalau tahun-tahun yang lalu resolusinya banyak mengatakan supaya semakin diberkati, supaya usahanya semakin baik, keluarganya baik-baik. Tetapi tahun ini luar biasa, semua menjawab resolusinya adalah semakin mendekat kepada Tuhan. Dan saya rasa itu adalah kunci kehidupan kita ya. Saya rasa itu yang paling terpenting dari semuanya. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan, hanya bonus. Nah, malam hari ini saya bicara tentang providensia Allah, atau ketetapan, kedaulatan, dan pemeliharaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, malam hari ini saya agak seperti berkhotbah di depan jemaat yang 100 orang. Karena saya bersemangat ketika berbicara tentang ketetapan, kedaulatan, dan pemeliharaan Allah. Jadi Yesaya 41 ini berkaitan dengan Yesaya 40. Sebenarnya adalah ini pemberitaan, penghiburan Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang
dilanda tekanan, terlebih kepada mereka, bagian orang Israel yang masih mencintai dan mengasihi Tuhan. Karena tidak semua bangsa Israel saat itu mengasihi Tuhan. Sebagian dari mereka ada yang mengikut untuk menyembah kepada Baal, kepada dewa-dewa, dan kepada roh-roh jahat. Mereka lebih percaya kepada kepercayaan yang seperti itu daripada kepercayaan yang sebenarnya harus mereka percaya, yaitu Allah yang telah memilih mereka, meneguhkan hati mereka, membawa mereka masuk di dalam tanah perjanjian. Jadi ayat yang kita baca itu tadi sebenarnya berkaitan tentang itu. Jadi saya harus menjelaskan ini, bahwa di dalam Yesaya ini Allah sedang berbicara kepada umatnya yang telah dipilihnya, ditetapkannya menjadi umatnya, itu bangsa Israel. Terlebih khusus kepada mereka yang masih mengasihinya. Makanya itu ada kata-kata penghiburan. Makanya ayat yang satu tadi, dia mau mengingatkan kepada mereka yang sedang tertekan. Ya, kenapa mereka tertekan? Pasti mereka tidak banyak yang percaya kepada Tuhan di masa itu. Ketika Yesaya berbicara, kita melihat Yesaya bahwa adalah nabi yang diangkat Tuhan. Dan ketika dia diangkat Tuhan menjadi nabi, dia berkata, Tuhan, saya tidak mau jadi nabi. Saya tidak mau menjadi hamba di tengah bangsa ini. Karena saya sendiri adalah, saya tinggal, saya lahir, saya berdiam di bangsa yang kurang ajar. Yang istilahnya orang yang benar-benar tidak mau percaya kepada Allah. Sudah diberi hati, mintanya rempelo. Kan gitu katanya orang Jawa. Itulah bangsa Israel. Tengkar tengkuknya luar biasa. Ya, orang yang najis bibirnya. Makanya Yesaya mengatakan demikian. Tapi lihat baik-baik. Ketika orang Israel yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan saat itu sedang tertekan, firman Tuhan datang kepada Yesaya, sampaikanlah kepada bangsa Israel, kepada umatku yang masih percaya kepada aku, katakanlah kepada mereka. Cara Tuhan mengingatkan, ya, dalam hal ini mengingatkan umat Israel di ayat yang pertama, dia mengingatkan dengan cara bertanya. Supaya bangsa Israel yang masih percaya kepada dia, atau umat yang telah dipilihnya, mengingat kembali apa yang Tuhan telah perbuat dan telah tetapkan. Sering sekali firman Tuhan mengingatkan kita dengan cara bertanya. Makanya ayat yang pertama yang kita baca tadi dikatakan, dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru, biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Ayat 2. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, yang menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya dan menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ayat yang pertama berbicara tentang sebenarnya Allah sedang mengolok-olok bangsa-bangsa yang tidak berkenan, yang mau menolak didikan Tuhan. Dia berkata kepada mereka, dengarkanlah aku, berdiam dirilah, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa, bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada dia, hendaklah mereka mendapat kekuatan baru, lalu datang kepada aku dan mendekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Itu firman Tuhan kepada Yesaya. Mengingatkan kembali, ayo omong ono gitu loh. Bicarakan kepada bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada aku itu. Katakan kepada mereka, biarlah mereka datang berperkara kepada aku. Itu tujuannya. Mengingatkan kembali bangsa Israel bahwa Allah yang mereka sedang sembah itu sebenarnya adalah Allah yang tiada taranya, tidak ada lawannya. Meskipun bangsa-bangsa datang untuk berperkara, menyusun kekuatannya, dioloklah sama Tuhan. Ya, siapa mereka di hadapan Tuhan? Makanya Tuhan berbicara seperti itu. Ya, dalam hal ini semestinya kalau Tuhan itu sebagai manusia menyindir gitu loh. Ya, betapa kamu itu sangat kecil di hadapanku, tetapi engkau mau berperkara, menolak didikanku. Tetapi di ayat 2 mengingatkan kembali, siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Ini arahnya kepada Abraham. Siapakah yang telah memanggil Abraham dari timur? Kenapa kita tahu ini? Bahwa ini berbicara tentang Abraham.
Karena yang dia panggil untuk menjadi umatnya, ya, adalah Abraham yang berangkal dari tanah timur, yaitu Ur Kasdim, ya, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Abraham selalu mendapat kemenangan di dalam setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, menurunkan raja-raja. Itulah Abraham. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Kalau kita bicara tentang ini, dia mengingatkan kembali kepada kita, kepada bangsa Israel saat itu. Yesaya sedang berbicara, siapakah yang telah memanggil Abraham? Dan daripada keturunannya itu ada raja-raja. Bahkan sampai hari ini ada yang namanya Israel dan Yehuda. Dan bahkan sampai hari ini kita ada yang percaya kepada dia. Luar biasa bukan? Allah mengingatkan kembali. Hai Lady, hai Febrika, hai Pak Wilson, Bu Wilson, hai Ciana. Apakah engkau masih takut ketika engkau sedang susah, ketika engkau sedang mengalami keletihan lesu di dalam hidupmu? Apakah engkau masih ragu kepada Allah yang hidup itu? Dia mengingatkan betapa dia yang telah menentukan segala sesuatu. Allah yang telah menyusun gunung-gunung. Allah yang telah memanggil Abraham menjadi umat kepunyaannya. Dan daripada Abraham ada raja-raja. Ya. Makanya dia katakan di dalam ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semua itu? Dia yang dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, yaitu di siapa dia? Tuhan yang terdahulu. Tuhan Alfa. Dan bagi mereka yang kemudian, tetap dia juga. Dia adalah Tuhan bagi mereka yang terdahulu. Kepada siapa sih yang terdahulu itu? Kepada kakek kita, ya. Kepada keturunan-keturunan yang terdahulu. Abraham termasuk di dalamnya. Sampai kepada kita hari ini. Dia adalah tetap Tuhan. Wow. Dia tetap Allah yang telah menetapkan segala sesuatunya. Kalau pulau-pulau telah melihat dan menjadi takut kepada dia, bagaimana mungkin kita terlalu khawatir dan tidak percaya lagi kepada dia? Itulah Yesaya berbicara kepada umat Israel yang masih sisa. Ya, kalau di dalam teologi sisa itu istilahnya ada umat yang tersisa, yaitu umat yang masih percaya kepada dia. Dan saya berharap malam hari ini kita semuanya adalah umat yang tersisa itu. Umat yang percaya kepada dia. Mengingatkan kita kembali betapa besar Allah kita. Makanya di ayat yang ke-8 dia langsung berkata, tetapi engkau hai Israel. Nah sekarang dia langsung menunjuk kepada Israel. Hambaku, hai Yakub yang telah kupilih. Keturunan Abraham. Nah itu kan disebut Abraham di situ sudah. Yang kukasihi. Makanya dia berkata sekarang di ayat 9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Perjelaskan? Jelas sekarang tujuan kata-katanya di ayat yang kedua tadi. Ternyata itu adalah Abraham yang dia kasihi. Yaitu awal dari kehidupan orang Israel. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan yang membawa kemenangan. Saudara-saudariku yang terkasih, dia berbicara sekarang langsung menunjuk nama Israel, nama Yakub, ya, dan nama Abraham. Sangat jelas ketika Allah berbicara, dia langsung menunjuk itu. Dia mengingatkan sekarang, hai Mr. Wilson, hai Celili, hai Celeni, hai Ana, semuanya dia langsung ngomong. Mengingatkan kembali bahwa dia yang telah memilih, yang telah memanggil, dan dia berkata tidak menolak. Dan lagi dia berkata jangan takut. Kalau orang
di tahun 2021 sangat takut dengan keadaan apa yang sedang mereka alami dan hadapi di tahun 2022. Tapi bagi saya secara pribadi, saya tidak akan pernah takut. Saya kembali diingatkan dengan firman ini, bahwa Allah yang telah menetapkan, Allah yang telah berdaulat atas hidupku, Allah yang telah memanggilku menjadi hambanya, maka aku percaya Dia juga Allah yang akan memelihara hidupku. Tujuan providensi Allah adalah malam hari ini sebenarnya mengingatkan kita, meneguhkan iman kita, bahwa apapun yang terjadi, musim hidup apapun yang kita alami di tahun 2022, it's okay, karena Allah yang menyertai dan memelihara. Itu kuncinya. Dan saya akan mengatakan malam hari ini, pemeliharaan Allah is perfect. Sempurna adanya. Kalau manusia memelihara anaknya, pasti ada yang tidak sempurna. Meskipun dia orang kaya. Mungkin dia bisa memenuhi segala kebutuhan anaknya, baik itu sekolah maupun fasilitas-fasilitas yang dia akan sediakan. Tetapi belum tentu dia bisa memenuhi segala kebutuhan psikologi anaknya. Belum tentu dia bisa memberikan kebutuhan kerohanian anaknya. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah Israel, Allah Yakub, Allah Abraham, yang telah menciptakan, telah memanggil, yang telah memilih kita, bahkan jauh sebelum kita keluar dari rahim ibu kita, Allah yang sama, Allah itu juga yang akan bertanggung jawab atas setiap hidupmu dengan sempurna. Sempurna bagi saya adalah Tuhan detail sekali di dalam mengusahakan, menyediakan, dan memberkati hidup saya dan saudara. Sekarang setelah kita mendengar hal ini, apakah masih ada ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita? Nah, sekarang ada orang yang ngomong kepada saya, berkata, ada orang yang ngomong kepada saya, itu kamu gak ada masalah. Masalahku lebih besar dari kamu, Lady. Saya juga mengatakan bahwa masalah itu ada, itu pun seizin Tuhan. Kalau Tuhan yang mengizinkan, berarti di dalamnya ada penyertaan Tuhan juga. Apa yang saya takutkan? Di waktu Natal kemarin kita bicara tentang Immanuel. Saya mengingatkan kembali, Allah yang telah menetapkan itu, pemeliharaannya itu adalah Immanuel. Arti Immanuel, Allah tidak hanya tinggal di sebelah kanan atau kiri kita. Saya mengulang kembali. Ya, biar malam hari ini saya seperti berbicara di depan 500 orang. Supaya hati kita benar-benar mendapat kekuatan baru malam hari ini. Ya. Saya tidak mau men-sharingkan hanya cerita hidup saya sendiri, tetapi saya mau men-sharingkan, memberitakan hati Tuhan kepada kita, bukan hati Lady. Ya. Allah Immanuel bukan hanya duduk di sebelah kananmu atau kirimu. Allah Immanuel, Allah yang telah memanggil itu ada di atasmu, ada di bawahmu, ada di depanmu, ada di belakangmu, ada di sebelah kananmu, kirimu, dan ada di dalammu. He is the God. Yang percaya katakan amin. Saya sedih sekali kalau ada orang Kristen hari ini mengatakan, aku percaya kepada Tuhan, tetapi besok sudah tidak percaya kepada Tuhan. Bertanya lagi, kenapa Tuhan bikin gini, kenapa Tuhan izinkan gini. Itulah ketetapan Tuhan. Tetapi ketetapannya itu dia tidak membiarkan begitu saja. Kalau Allah yang telah menetapkan, kalau Allah yang telah berdaulat, maka percaya Allah itu juga Allah yang akan menyertai dan memelihara. Ingat ini. Percuma kita percaya kepada Allah yang telah menetapkan, tetapi kita juga tidak percaya bahwa Allah yang memelihara. Di dalam setiap khotbah saya mengatakan, saya memang butuh bantuan sesama saya. Butuh, kita sebagai manusia sosial butuh bantuan orang lain lah. Pasti itu. Nggak mungkin kan saya bisa hidup sampai hari ini tanpa saya juga
membangun komunikasi saya dengan relasi saya dengan orang lain, meskipun itu di dalam kerohanian. Kalau saya hanya sendiri juga, bagaimana mungkin saya mendapatkan pelayanan yang baik, ya kan? Ada orang yang melihat saya bangun relasi dengan mereka, akhirnya saya dipanggil dan saya bisa beraktivitas di sana. Juga Bapak Ibu semua kan di tempat ini, gak mungkin kalau kita juga tidak membangun relasi dengan baik kepada orang lain untuk bekerja sama, mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Ya. Tetapi itu bukan andalan yang utama di dalam hidup kita. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana Anda membangun kepercayaan seperti ini kepada Tuhan. Mengandalkan Dia, Allah yang providensia itu, yang provider itu, yang menyediakan itu. Dan penyediaan Tuhan itu adalah sempurna, detil. Ya, saya katakan tadi manusia. Pak Wilson itu mungkin kalau memperhatikan anaknya, saya percaya pasti ada yang sedikit tidak sempurna, ya. Meskipun mungkin sempurna ya, tapi istilahnya ada sedikit yang bikin hati anaknya tidak puas. Tetapi kalau Allah akan memperhatikan mulai dari A sampai Z. Dan itu sudah terjadi, bukan belum terjadi. Itulah ketetapan Tuhan dan itulah pemeliharaan Tuhan. Sekarang kalau sudah mendengar hal ini, adakah engkau masih khawatir dan takut malam hari ini kepada Dia dan berserah kepada Dia? Semoga firman ini mengingatkan kita kembali. Lihat baik-baik, bukan hanya sempurna, bukan hanya detail, tetapi penyertaan Tuhan sangat besar dan kuat. Karena Allah memegang kita bukan dengan tangan kirinya. Tangan kanan berbicara tentang powerful hand. Tangan kanan yang kuat yang memegang hidup anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Wow. Saya merinding mendengar hal ini, ya. Meskipun saya berbicara sendiri, tapi saya di dalam hati saya bergetar. Kalau tangan kanannya, kalau mungkin dibilang tangan kiri, karena itu kan tangan kanan, tangan kiri bukan berarti tangan kiri Tuhan itu kurang kuat. Tetapi itulah bahasa yang dipakai di dalam Alkitab menjelaskan bahwa tangan kanan, the powerful hand, ya, bagi manusia. Kalau bagi Tuhan tangannya tetap sama-sama, tetapi itu bahasa, ya, kiasan manusia. Karena bahasa manusia sangat terbatas dan yang dipakai manusia di dunia ini juga bahwa tangan kanan itu lebih kuat daripada tangan kiri. Meskipun beberapa orang tangan kirinya lebih kuat daripada tangan, tapi overall, mostly, ya, rata semua bahwa tangan kanan itu melambangkan apa? Kekuatan. Ini berbicara tentang apa? Penyertaan Tuhan sangat kuat. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Inilah kata-kata penghiburan dari Allah kita malam hari ini kepada bangsa Israel. Bangsa Israel malam hari ini yang hadir adalah Cilili, ada Lady, ada Febri, ada Pak Wilson, ada Cediana, ada Bu Wilson, ada Ciana, ada Cilisa, dan ada Cileni. Biarlah bangsa Israel malam hari ini mendengar. Ketika engkau sedang susah, sedang takut dan khawatir, Allah Immanuel yang menyertai kita, Allah yang providensia itu, yang provider itu, yang menyediakan segala sesuatu. Pertama adalah penyertaannya, pemeliharaannya sempurna. Never change, tidak pernah berubah. Dan kedua adalah sangat kuat. Sangat kuat. Harus diingat ini. Allah kita Allah yang setia. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita berdiskusi, mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa, bersyukur sekali malam hari ini. Ada tangan yang kuat di dalam hati kami dan hidup kami. Allah yang telah memanggil, memilih kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Dan itu Allah yang memelihara kami sampai malam hari ini. Apapun yang terjadi sepanjang tahun 2022 ini, kesakitan, penderitaan, tekanan, kami tidak tahu. Baik itu terjadi kepada hamba-Mu sendiri maupun kepada jemaat-Mu malam hari ini. Biarlah kami benar-benar berserah diri kepada Tuhan, percaya seutuhnya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang memelihara kami, Allah yang telah memanggil jauh sebelum kami lahir pun.
Dan kami percaya Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau Allah yang sempurna di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan atas hidup kami. Detil semua yang akan berikan kepada kami. Dan juga Tuhan sangat kuat bagi kami. Apalah kemampuan kami, apa kami di hadapan Tuhan, sehingga Allah memperhatikan kami sedemikian rupa, menjadikan kami seperti biji mata. Kami hanya mau berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menolong hidup kami yang selayaknya tidak bisa ditolong lagi. Tetapi Engkau mengambil kami daripada kotoran hidup kami, dosa kami. Engkau mengangkat kami menjadi hamba-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Kami sangat bersyukur. Apapun keadaan kami ke depan, biarlah iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang berserah itu. Itulah yang Engkau munculkan, itulah yang Engkau taruh di dalam setiap hati kami. Sehingga apapun keadaan kami tetap bersyukur. Kami tetap menyaksikan bahwa Tuhan kami adalah Allah Yakub, Allah Israel, Allah Abraham, Allah yang akan menyertai hidup kami, Allah yang akan memberkati hidup kami, Allah yang memberikan kami kemenangan di setiap kehidupan kami, di setiap musim hidup kami. Berkati kami semua teman-teman yang belum sempat hadir. Biarlah juga malam hari ini Allah yang sama, Engkau Allah yang sama, Allah yang memberkati hidup mereka dan memelihara hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan sama-sama, amin. God bless you all. Demikianlah yang saya sampaikan malam hari ini. Thank you, Let. God bless you. Foto dulu ya, Let. Harus. Oke, wait. Pas ya jamnya ya. Hai Cediana. Hai Celisa Celeni. Pas 7.30 ya. Ya, oke. Di foto ya. Apakah fotonya Bu Wilson bisa muncul ini apa nggak bisa nih? Oke. Saya fotokan. Oke. Oke. Senyum Febrika. Nah, gitu dong. Oke. Sudah saya ambil. Oke. Thank you. Thank you. Next week ya. Thank you semuanya ya. God bless you ya. God bless you. Ya, Semangat, see you. Bye-bye. See you ya. Bye. Ya, oke. Saya matiin ya. Ya. Oke. You.